Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Diharapkan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan juga tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran kita setiap harinya ya. Baik, pada hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1 pada muatan pembelajaran IPS dengan judul Makna Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Nah, sekarang mari kita lanjutkan mendengarkan penjelasan tentang materi kita hari ini. Simak baik-baik ya. Pada tahun 1945, Jepang berperang melawan Sekutu. Pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, kota Hiroshima dan Nagasaki di Jepang dibom atom oleh Sekutu. Inilah kondisi kota Hiroshima dan Nagasaki setelah dibom atom oleh Sekutu. Tepat pada tanggal 9 Agustus 1945, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widyodiningrat pergi ke Dalat, Saigon untuk bertemu dengan Marsekal Terauchi, Panglima Besar Tentara Jepang di Asia Tenggara. Panglima tersebut menyampaikan informasi kepada pemerintah Indonesia bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Sultan Syahrir mendengar berita kekalahan Jepang melalui siaran radio luar negeri. Ia dan golongan muda mendesak Insinyur Soekarno dan DRS Muhammad Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Insinyur Soekarno dan DRS Muhammad Hatta menolak ajakan tersebut. Tokoh-tokoh golongan muda akhirnya membawa Insinyur Soekarno dan DRS Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok untuk menjauhkan beliau dari pengaruh Jepang. Inilah salah satu rumah yang digunakan sebagai tempat pengasingan Insinyur Soekarno dan DRS Muhammad Hatta. Peristiwa inilah yang dinamakan peristiwa Rengas Dengklok. Perumusan teks proklamasi. Tempat yaitu di Rumah Laksamana Tadashi Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1, Jakarta. Penyusun teks proklamasi yaitu Insinyur Soekarno, DRS Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Pengetik teks proklamasi yaitu Sayuti Melik. Tokoh yang hadir dalam perumusan teks proklamasi selain Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo yaitu ada BM Diah, Sayuti Melik, Soekarni, dan Sutiro. Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno dan DRS Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Tempat yaitu di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta atau kediaman Insinyur Soekarno. Waktu yaitu Jumat 17 Agustus 1945 kurang lebih pukul 10 tepat waktu Indonesia Barat. Penjahit bendera yaitu Ibu Fatmawati. Sedangkan pengibar bendera adalah Latif Hendraningrat dan Suhud. Makna penting proklamasi kemerdekaan Indonesia ada 5. Yang pertama yaitu sebagai puncak perjuangan Indonesia. Yang kedua, pengakuan kepada dunia luar. Yang ketiga, menaikkan martabat bangsa. Yang keempat, perjuangan sebagai negara baru. Dan yang kelima yaitu tonggak sejarah negara Indonesia.
para tokoh atau pejuang yang telah berjasa terhadap kemerdekaan Indonesia, yaitu yang pertama Insinyur Soekarno, yang kedua DRS Muhammad Hatta, yang ketiga Ahmad Subarjo, yang keempat Soekarni, yang kelima Laksamana Tadasi Maeda, yang keenam Ibu Fatmawati, yang ketujuh adalah Sayuti Mele. Insinyur Soekarno lahir di Blitar 6 Juni 1901, wafat di Jakarta 21 Juni 1970. Beliau dijuluki sebagai Bapak Proklamator Indonesia. Peran dalam proklamasi kemerdekaan yaitu yang pertama, penyusun teks proklamasi. Yang kedua, menandatangani teks proklamasi. Yang ketiga, pembaca teks proklamasi. Dan yang keempat, Presiden pertama Indonesia. Tokoh yang kedua yaitu DRS Muhammad Hatta. Beliau lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat 12 Agustus 1902. Wafat di Jakarta pada tanggal 14 Maret 1980. Beliau dijuluki Bapak Proklamator Indonesia dan Bapak Koperasi Indonesia. Peran dalam proklamasi kemerdekaan yang pertama yaitu sebagai penyusun teks proklamasi. Yang kedua, menandatangani teks proklamasi. Beliau juga seorang wakil presiden pertama Indonesia. Tokoh yang ketiga yaitu Ahmad Subarjo. Beliau lahir di Karawang, Jawa Barat 23 Maret 1896. Wafat pada tanggal 15 Desember 1978. Beliau adalah Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama. Peran dalam proklamasi kemerdekaan yaitu ikut menyusun konsep teks proklamasi bersama Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Tokoh selanjutnya yaitu Soekarni. Lahir di Blitar, Jawa Timur 14 Juli 1916. Wafat di Jakarta 7 Mei 1971. Beliau merupakan salah satu tokoh yang mengusulkan agar teks proklamasi ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan DRS Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Tokoh berikutnya yaitu Laksamana Tadasi Maeda. Beliau adalah seorang perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Beliau membantu persiapan konsep teks proklamasi kemerdekaan dengan mempersilahkan rumahnya digunakan untuk berkumpul para tokoh bangsa Indonesia. Meskipun beliau orang Jepang, tetapi beliau rela membantu bangsa Indonesia karena simpati terhadap rakyat Indonesia. Tokoh berikutnya yaitu Fatmawati. Beliau lahir di Bengkulu pada tahun 1923 dan wafat di Jakarta pada tahun 1980. Beliau merupakan salah satu tokoh yang menjahit bendera pusaka atau bendera merah putih yang dikibarkan ketika proklamasi kemerdekaan. Tokoh yang terakhir yaitu Sayuti Mele. Beliau merupakan salah satu tokoh yang mengetik naskah proklamasi setelah ia sempurnakan dari tulisan tangan Bung Karno. Demikian pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat dan Ibu ucapkan terima kasih banyak karena telah menyaksikan video pembelajaran setiap harinya dan telah melaksanakan tugas dan kewajiban kalian dengan baik. Mungkin sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.